Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif dari Fakultas Informatika. Saya akan mempresentasikan tugas tentang keterampilan logika Fuji tentang mencari jurnal dan mensummary. Di sini saya mengambil jurnal dari saudara Ari Arya Dwi Pramudita dari Universitas Negeri Malang yang berjudul sebuah pojok sederhana dari seorang manusia biasa yang terjebak dalam dunia keterapian. Di situ jurnal tertulis. Kali ini yang dibahas adalah metode pencarian blind and heuristic. Metode pencarian buta. Secara umum, metode pencarian buta didefinisikan sebagai sebuah metode pencarian pada sistem berbasis kecerdasan buatan yang didesain untuk tidak memiliki informasi awal pada sistemnya. Ada beberapa jenis algoritma yang tergolong sebagai bagian dari metode pencarian buta. Namun dua diantaranya adalah algoritma untuk metode pencarian buta yang paling banyak dipergunakan, yaitu satu, Breadth First Search atau BFS. Ini adalah gambar struktur graf pohon algoritma BFS. Konsep paling awal algoritma ini pertama kali dikonsepkan oleh Konrad Zuse pada tahun 1945 dalam tesis PhD-nya pada bahasa pemrograman Plan Calcul Formal System for Planning, yang dimana konsep yang dikemukakan oleh Zuse tersebut, algoritma ini ditunjuk sebagai sebuah cara menelusuri komponen yang saling terhubung pada graf. Secara sederhana, proses pencarian simpul graf dengan metode algoritma BFS menggunakan teknik non-rekursif dengan proses yaitu kunjungi simpul paling awal dari graf. Setelah kunjungi simpul bertetangga dengan simpul paling awal tersebut, tiga, jika simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang sudah kunjungi simpul tersebut hingga semua simpul telah dikunjungi. Contoh dari pengaplikasian BFS dalam pemecahan suatu masalah yang pada kasus pencarian rute angkutan umum dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pada kasus ini dari titik awal Terminal Senen dan titik akhirnya itu Terminal Kampung Rambutan. Prosesnya yaitu 1. Kunjungi titik Terminal Senen. 2. Setelahnya bangkitkan simpul cabang dari titik Terminal Senen yaitu Blok M, Pulau Gadung, dan Manggarai, lalu kunjungi simpul cabang tersebut. 3. Karena titik tujuan belum tercapai, maka bangkitkan simpul cabang dari masing-masing cabang tersebut, yaitu nomor 2 itu Grogol, Lebak Bulus, Bekasi, Cibitan, dan Harmoni. 3. Karena titik tujuan masih belum tercapai, bangkitkan simpul 3 dari masing-masing titik. Tahap nomor 3 itu Kalideres, Ciputat, Kampung Rambutan, Kota Tanah Abang. Pada tahap ini tujuan Kampung Rambutan sudah ditemukan sehingga proses selesai. Yang kedua, Depth First Search atau DFS. Di sini adalah graf dari DFS, penggambaran struktur GFS pohon. Algoritma ini pada dasarnya memiliki kesamaan struktur dengan algoritma BFS, di mana sistem akan mencari titik tujuan untuk mengunjungi semua titik pada satu tingkat sebelum kemudian beranjak ke tingkat selanjutnya untuk mengunjungi titik lainnya hingga titik tujuan berhasil ditemukan. DFS secara umum hanya membutuhkan memori yang sedikit untuk melakukan proses penelusuran graf secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan DFS hanya akan menyimpan titik yang terpadat di lintas yang aktif saja. Contoh pengaplikasikan dari DFS dalam kasus dalam suatu kasus pada dasar sama dengan yang ada di algoritma BFS, namun untuk lebih detailnya ada kasus berupa penggunaan algoritma DFS untuk pembuatan aplikasi yang membantu pencarian rute bus terpendek di wilayah Kota Solo. Ada 2 rute bis yang dioperasikan oleh perusahaan yang berbeda dengan proses penelusuran, yaitu sebagai berikut. Kunjungi Palur. 2. Selanjutnya bangkitkan dan kunjungi Panggung sebagai titik selanjutnya. 3. Kemudian bangkitkan dan kunjungi stasiun soal balapan sebagai titik selanjutnya. 4. Hapus sisi soal balapan dan memori dari punggung tersebut diarahkan ke titik yang berada di sisi kanan graf rute, yaitu Pasar Gede. Bangkitkan dan kunjungi titik tersebut. 5. Pada tahap ini bangkitkan dan kunjungi titik selanjutnya. Di sini titik selanjutnya adalah titik tujuan, yaitu Pasar Klewer, maka proses penelusuran selesai. B. Metode pencarian heuristik. Metode ini didefinisikan sebagai sebuah teknik pencarian yang didesain untuk menemukan suatu solusi pemecahan
masalah secara cepat dan efisien tanpa harus menghabiskan banyak waktu dalam melaksanakan prosesnya. Seperti halnya metode pencarian buta, ada beberapa algoritma dari metode pencarian heuristik, namun yang akan dibahas dalam artikel ini hanyalah algoritma generate and test dan hill climbing saja. Pembahasan ini masing-masing algoritma tersebut adalah sebagai berikut. 1. Generate and test. Secara umum algoritma ini melakukan pencarian terhadap suatu solusi dengan memfokuskan dan pencarian solusi yang mungkin untuk dapat dipergunakan dalam memecahkan suatu masalah. Kita lanjut ke jurnal berikutnya dari Saudara Rizky Aprilia Dijaya dari Universitas Gunadarma. Pencarian buta blind search, tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian simpul. Pencarian dibangkitkan berdasarkan urutan tertentu. Contoh blind search, misalkan dalam kotak ada 3 kelereng warna merah, 3 biru dan 3 kuning. Masalahnya adalah ambillah satu kelereng yang berwarna merah. Solusi: setelah melakukan pencarian kemudian didapat satu kelereng yang warna merah, pencarian blind search dibagi 2, yaitu pencarian melebar pertama, breadth first search, pencarian mendalam pertama, depth first search. 2. Pencarian terbimbing heuristic search, adanya informasi awal yang digunakan proses pencarian. A. Pencarian meluas pertama, BFS. Pada BFS, semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node level n+1. Pencarian dimulai dari node akar tersebut ke level 1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusi ditemukan. Ini adalah bagan titik simpul 0 dan titik terakhir pada simpul 9. Program secara otomatis akan mencari jalur terpendek dari simpul 0 menuju simpul 9 menggunakan metode breadth first search. Pencarian mendalam pertama, depth first search. Pencarian depth first search atau DFS dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari paling yang kiri. Jika ada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul kiri dapat dihapus memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya, demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Ini adalah solusi alurnya. Contoh the first search dalam sehari-hari. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya membutuhkan memori relatif kecil dan secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Kerugiannya memungkinkan tidak ditemukannya dan tidak adanya tujuan yang diharapkan, hanya mendapatkan satu solusi dan siap pencarian. Pembangkitkan dan pengujian. Generate and test. Teknik ini merupakan gabungan dari DFS dan pelacakan mundur backtracking, yaitu gerak ke belakang menuju suatu keadaan awal. B. Pendakian bukit atau high climbing. Hampir sama dengan teknik generate and test, di mana proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Tes yang berfungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baik nilai tekanan yang diambil terhadap kesalahan yang lainnya. Mungkin teknik pada high climbing. C. Pencarian terbalik pertama, burst first search. Teknik burst first search merupakan kombinasi dari teknik depth first search dan burst first search dengan mengambil kelebihan dari teknik tersebut. Ya, mungkin cukup sekian rangkuman dari saya tentang 2 jurnal ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.